buat saya Kids Fest ini, saya setiap tahun memang support Kids Fest karena ini penting banget buat anak-anak Indonesia untuk cinta film, bukan cuma film Indonesia tapi film internasional. Karena saya percaya melalui film itu kita bisa melihat dunia, apalagi dunia anak-anak yang penuh warna banget karena semua film-film yang diputar di Kids Fest itu datangnya dari berbagai belahan dunia, banyak sekali negara, dan semuanya lucu-lucu dan seru-seru. Padahal orang tua itu kan pernah jadi anak kecil, iya kan? Nah, kenapa sesudah mereka jadi orang tua, kok lupa kalau mereka pernah jadi anak kecil? Sama bapak. Setelah nonton film Dino, Om Tante yang di belakang boleh, adik yang di depan juga boleh kalau ada yang mau tanya. Yang tadi itu tentang dinosaurus, jadi ceritanya suka sama dinosaurus, apa namanya, karena dinosaurus hebat gitu. Sebuah film pendek yang judulnya Dino diputar barusan di Kids Fest. Itu tentang seorang penjual ensiklopedi yang dimainkan oleh Mbak Cut Mini, tentang dia bagaimana belajar untuk beradaptasi di era tahun 90-an yang masih belum ada internet dan komputer. Dan tiba-tiba pas ada, kehidupannya terancam dan dia mesti berubah gitu. Kalau misalnya enggak, dia juga akan punah seperti dinosaurus yang dulu. Judulnya Grady the Healer atau Grady sang penyembuh. Di film itu Grady bermain sebagai diri Grady sendiri dan Grady di situ sebagai penyembuh. Beli pohon terus ditanam. Sebenarnya ini tentang alam kita juga. Sama kalau jadi ceritanya mengenai anak indigo gitu. Banyak orang yang ngira kalau indigo itu lebih banyak hubungannya dengan kayak ngelihat setan dan segala macem, tapi itu hanya bagian kecil aja gitu. Grady di sini nih dia punya kemampuan untuk menyembuhkan orang gitu, dan dia sebagai seorang anak juga tetap anak kecil gitu. Jadi film ini menceritakan mengenai Grady, seorang anak yang mempunyai bakat untuk menyembuhkan dan kehidupannya sehari-hari lah, kurang lebih kayak gitu. Film pendek challenge yang paling besar kayak ya karena pendek ya, jadi ceritanya itu mesti singkat gitu, mesti langsung to the point, nggak bisa terlalu lama-lama atau bertele-tele gitu. Kebanyakan ya kita kayak mau ngomongin banyak banget gitu, tapi ya karena ini memang mediumnya film pendek ya kita mesti lebih fokus untuk memilihnya gitu. Dokumenter pendek anak, lagi fokusnya anak pertama buat gua gitu. Jadi challenge-nya banyak banget, tapi semuanya itu kesempatan untuk belajar. Jadi memang kalau dibilang challenge harus ada ya, jadi gua nggak anggap itu sebagai hambatan. Yang pasti challenge ini ngebuat mata gue lebih terbuka gitu, untuk lebih ngerti orang-orang lebih sekitar kita gitu. Film kan memang budaya yang kita mesti belajar untuk lebih apresiasi, dan melalui film festival seperti ini yang untuk tujuannya untuk anak-anak, mulai dari kecil aja anak-anak udah bisa mulai berapresiasi film dan menonton film. Dan apalagi banyak film-film yang di festival ini juga produksi lokal, produksi dalam negeri, dan itu lebih membangkitkan lagi rasa appreciate lah film-film nasional dan film in general juga gitu. Kids Fest tuh keren banget ya. Gue sendiri udah ngikutin Kids Fest dari Kids Fest 1 sebenarnya. Waktu itu gue diundang untuk ngajarin acting class, dan menurut gue ini harus dipertahankan. Gue agak menyayangkan bahwa kurang banyak yang sadar mengenai pentingnya festival ini gitu, karena film itu udah lebih dari sekedar entertainment gitu. Kalau menurut gue film itu sekarang ini udah jadi satu bacaan, satu referensi buat kita. Sebenarnya harapannya pasti supaya anak-anak Indonesia makin banyak yang aware sama film dan makin cinta film pastinya. Pertama ya moga-moga anak-anak bisa terhibur gitu ya, bisa enjoy melihat film tuh sesuatu entertainment yang bagus, yang fun gitu. Dan dalam entertainment itu juga moga-moga anak-anak ini juga bisa belajar dari film-film ini gitu. Ya maybe ada pesan moralnya.